Kegembiraan sesaat duniawi. Padahal wa kullu yawmin madha naqsun minal ajal. Sungguh lewatnya hari-hari, lewatnya jam bahkan detik demi detik menunjukkan bahwa semakin berkurang ajal dan umur kita. Allahu Akbar. Akhir-akhir ini kita dibuat sedih dengan wafatnya banyak ulama. Yang terakhir kemarin alhamdulillah saya hadiri jenazahnya Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Sabah rahimahullah rahmatullah wa ja'alani mubarak. Dan banyak lagi ulama-ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya menjadi iktibar. Semakin kita harus manfaatkan waktu yang kita punya, karena semakin hari tidak ada waktu yang ditambah oleh Allah kecuali dengan karunia-Nya, melainkan waktu-waktu itu sebenarnya adalah hitungan mundur menuju ajal dan kematian kita. Maka Nabi hadir Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan bahwa nanti di akhirat waktu ada gudang 24 gudang jumlahnya. Itu menunjukkan waktu-waktu kita yang kita isi. Apabila waktu sama dengan jumlah 24 jam yang kita lalui, apabila dalam 1 jam itu kita isi dengan ketaatan, maka Allah lupakan amal saleh kita itu dalam 1 gudang yang penuh dengan cahaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidupnya kita dari jam 8:30 sampai sekarang jam 10 kurang. InsyaAllah mungkin itu jam 11:30. 2 jam kita duduk. Mudah-mudahan ini akan jadi gudang cahaya buat kita semua. Dan waktu yang kita isi dengan kemaksiatan akan penuh, akan Allah gambarkan sebagai gudang yang penuh dengan kegelapan. Dan ada satu waktu barangkali yang tidak kita isi dengan ketaatan maupun tidak juga dengan kemaksiatan, maka ini akan menjadi gudang yang kosong. Hadirin, ketika seorang muslim melihat gudang yang kosong saja, mereka akan merasa menyesal. Betapa dia berandai-andai seandainya dulu ini saya isi dengan ketaatan sehingga gudang ini menjadi cahaya buat saya. Apalagi apabila dia melihat gudang yang penuh dengan kegelapan yang menunjukkan itu waktu di dunianya diisi dengan kemaksiatan. Seandainya dia harus mati karena menyesal di akhirat, maka dia akan berharap mati di akhirat. Seandainya karena tidak ada kematian lagi di akhirat, orang yang gembira akan gembira selamanya, dan orang yang menyesal akan menyesal selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bergembira melihat amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Maka ayo saya mengajak anak-anak muda, waktunya senggang. Jangan sampai terlewatkan begitu saja dengan kesia-siaan, dengan gadget kita, dengan permainan kita, dengan foya-foya kita, dengan pergaulan kita yang penuh dengan sia-sia. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering kali menipu orang yang Allah kurniakan kepada mereka. Sebagian banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat ini. Apa saja nikmatnya? As-sihah wal farah. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Untuk membuat kita semangat ngaji, semangat datang ke majelis ta'lim, semangat datang ke tempat-tempat ulama, kita lihat orang-orang dahulu menjadi iktibar buat kita semua. Bagaimana orang-orang dulu tidak mau terlewatkan waktunya kecuali untuk hal-hal yang baik. Maka mujahadannya mereka, perjuangannya mereka, kesulitannya mereka menuntut ilmu, bahkan mengamalkannya, patut menjadikan contoh buat kita semua. Tak mau mereka punya waktu yang kosong sehingga waktu mereka sia-sia. Ini yang menjadi hambatan kenapa santri-santri sekarang sulit mendapatkan ilmu, belum atau susah, lama mendapatkan manfaatnya pada ilmu yang dengan guru-gurunya, karena kadang-kadang para santri, para talibul ilmu, mereka orang-orang yang dilahirkan Allah dengan waktu yang sehat dan juga ilmu. Makanya saya minta manfaatkan betul waktu kita semasa muda, masih stres, masih segar.
ada masa-masa keemasan di antara para santri. Menurut ahli bahwa untuk menghafal para santri usia emas itu antara 8 tahun sampai 22 tahun. Di atas itu sudah mulai berkurang kemampuannya. Maka di masa apabila menjadi masa ini, masa 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, banyak. Hafalkan kita, hafalkan Quran, hafalkan apa yang bermanfaat dibandingkan dengan sibuk dengan kehidupan. Karena setelah masa emas ini lewat, selesai. Yang bertambah adalah pengertian dan kebijaksanaannya, kemampuan menghafal atau para santri sebagai penutup. Kalau kalian sering melantunkan qasidah di akhir qasidah kitab qasidah di Arhamar Rahim, pengarangnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini dua bersaudara. Saya mudah-mudahan jadi oleh-oleh. Beliau ini orang-orang yang ihtimamnya dalam menuntut ilmu. Beliau punya saudara Tahir dan Abdullah ini punya Habib Husain bin Tahir. Habib Abdullah, salah satu dua bersaudara ini adalah pengarang daripada qasidah yang sampai sekarang kita lantunkan, Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahim. Dua bersaudara ini bahkan hitungan menghitung waktunya dengan begitu cermat, tidak mau sedetik pun mereka lewat waktunya sia-sia. Bahkan untuk makan dan minum, apabila di antara keduanya ingin makan dan minum, giliran kalau Habib Tahir yang makan dan minum, Habib Abdullah yang membacakan kita. Sambil makan baca kita, yang satu sambil makan, yang satu baca kita. Selesai Habib Tahir, Habib Abdullah, Habib Tahir makan, Habib Abdullah yang makan, Habib Tahir yang baca kita. Santri kalau begini, ada beruntung datang. Yang satu baca kita, yang satu makan, habis kalian dari satu. Betul nggak? Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana mereka menyusun waktu sedemikian rupa, memanfaatkan waktu yang luar biasa, yang akan menjadi cahaya mereka, tidak ingin satu detik pun lewat daripada menuntut ilmu dan ibadah yang lain. Insya Allah, mudah-mudahan dengan menjaga waktu, kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah al-asr ini, innal insana lafi khusr, dengan ibarat nakirah dalam ilmu balaghah. Tanda nakirah salah satu bentuk ta'zim, maknanya adalah azim, khusrin azimin, kerugian yang besar, bukan sedikit, kerugian yang besar untuk orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu. Siapa mereka? Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amal saleh itu untuk dirinya dan berwasiat dengan kebaikan dan kesabaran itu bermanfaat buat orang lain, dan ini semua dalam jumlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan jamaah Allah menjadi orang-orang yang mengisi waktunya dengan kebaikan dan ketaatan dan bukan dengan kesia-siaan. Mulai sekarang ayo siapkan nama ulama kita sudah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siaplah dari generasi penerus mereka. Walaupun kita tidak bisa meneruskan persis seperti mereka, minimal sebagian dari cara hidup mereka, ketaatan mereka, ibadah mereka kita contoh sehingga kita akan berkumpul bersama mereka. Sebab kalau kita berpikir kita harus seperti mereka, saya harus seperti dia, 100% seperti dia, ini mustahilan karena memang kita bukan mereka. Bisa dipahami kira-kira? Kalau kita yakin pada mereka, itulah memang kita berkumpul bersama mereka, kita mencontoh mereka sebagian kecil ya, 1%, 2%, syukur bisa 40%, 10% lah. Karena itu berarti bahwa kita tidak. Tapi kalau kita ikut sesuai dengan mereka, 100% seperti mereka, terus siapa mereka dibandingkan kita dan kita dibandingkan mereka? Artinya tidak mungkin kita jadi mereka, dan inilah sunnatullah. Semakin hari Allah SWT generasi kita semakin buruk. Mudah-mudahan Allah juga membantu daripada fitnah yang besar. Mudah-mudahan Allah kekalkan Islam di Indonesia dengan damai, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.